Berikut adalah 20 soal pilihan ganda tentang penata layanan operasional dengan fokus pada undang-undang atau peraturan pemerintah terbaru, berdasarkan prediksi dan kisi-kisi yang mungkin muncul dalam tes tahun 2024. Soal-soal ini disertai dengan jawaban dan penjelasan untuk soal masing-masing. Satu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang apa? A. Reformasi agraria. B. Penyederhanaan regulasi usaha. C. Pembentukan badan usaha baru. D. Perlindungan hak asasi manusia. E. Pengelolaan sumber daya alam. Jawaban, B. Penyederhanaan regulasi usaha. Penjelasan, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan regulasi terkait perizinan usaha, investasi, dan tenaga kerja guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia. 2. Apa saja sektor yang terdampak oleh peraturan pemerintah, PP, Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko? A. Energi, pertanian, dan infrastruktur. B. Pendidikan, kesehatan, dan budaya. C. Semua sektor usaha. D. Hanya sektor perbankan. E. Hanya sektor teknologi informasi. Jawaban, C. Semua sektor usaha. Penjelasan, PP Nomor 5 Tahun 2021 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja dan berlaku untuk semua sektor usaha. PP ini mengatur perizinan berbasis risiko, di mana semakin rendah risiko usaha, semakin sederhana perizinan yang dibutuhkan. 3. Apa tujuan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah? A. Mengatur otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah. B. Memperkuat sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat. C. Menghapus sistem pemerintahan daerah. D. Meningkatkan partisipasi asing dalam pengelolaan daerah. E. Mewujudkan daerah otonom baru di seluruh wilayah Indonesia. Jawaban, A. Mengatur otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan, UU Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan rumah tangga sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah. 4. Berdasarkan peraturan pemerintah, PP, Nomor 21 Tahun 2020, apa kewajiban pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19? A. Menutup akses transportasi publik. B. Memberikan subsidi penuh kepada perusahaan swasta. C. Menerapkan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. D. Menetapkan darurat militer. E. Menyediakan vaksin gratis bagi semua warga. Jawaban, C. Menerapkan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Penjelasan, PP Nomor 21 Tahun 2020 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menerapkan PSBB guna memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat. 5. Apa yang diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? A. Penghapusan pajak kendaraan bermotor. B. Subsidi bahan bakar minyak, BBM. C. Pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. D. Larangan penggunaan kendaraan bermotor di pusat kota. E. Kewajiban impor kendaraan bermotor listrik. Jawaban, C. Pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. Penjelasan, Perpres Nomor 55 Tahun 2019 mengatur percepatan pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. 6. Apa yang menjadi fokus utama dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik? A. Penyederhanaan proses pelayanan publik. B. Penegakan hukum terhadap tindak korupsi. C. Pengelolaan sumber daya alam. D. Pembentukan badan usaha milik negara, BUMN. E. Penetapan tarif layanan publik. Jawaban, A. Penyederhanaan proses pelayanan publik. Penjelasan, UU Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, termasuk penyederhanaan birokrasi dan peningkatan akuntabilitas pelayanan. 7. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan? A. Regulasi transportasi laut. B. Pengembangan transportasi udara. C. Penyederhanaan izin operasional angkutan umum. D. Pengaturan tentang jalan tol.
E. Pemeliharaan infrastruktur transportasi darat. Jawaban, C. Penyederhanaan izin operasional angkutan umum. Penjelasan, PP Nomor 47 Tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan di sektor transportasi agar lebih mudah bagi pelaku usaha, termasuk di sektor angkutan umum. 8. Bagaimana UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah mempengaruhi sektor layanan operasional? A. Memperketat regulasi impor sampah. B. Mewajibkan daur ulang bagi semua jenis sampah. C. Mengharuskan setiap perusahaan membuat sistem pengelolaan sampah. D. Melarang penggunaan plastik di sektor bisnis. E. Mewajibkan perusahaan untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan. Jawaban, C. Mengharuskan setiap perusahaan membuat sistem pengelolaan sampah. Penjelasan, UU Pengelolaan Sampah mengharuskan perusahaan dan sektor operasional untuk memiliki sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. 9. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja di bidang lahan? A. Penetapan harga lahan di wilayah pedesaan. B. Penghapusan perizinan usaha pertanian. C. Pemberian kemudahan perizinan bagi usaha di lahan milik negara. D. Penataan lahan di kawasan konservasi. E. Penyederhanaan prosedur pengalihan lahan milik warga. Jawaban, C. Pemberian kemudahan perizinan bagi usaha di lahan milik negara. Penjelasan, PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur kemudahan perizinan dan pengelolaan lahan yang dimiliki oleh negara untuk digunakan oleh para pelaku usaha guna mendukung investasi. 10. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, bagaimana pemerintah meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN, aparatur sipil negara? A. Dengan memberikan tunjangan lebih besar. B. Dengan memperketat proses rekrutmen. C. Dengan sistem pemantauan kinerja berbasis elektronik. D. Dengan memperbanyak jumlah ASN. E. Dengan mewajibkan ASN mengikuti pelatihan luar negeri. Jawaban, C. Dengan sistem pemantauan kinerja berbasis elektronik. Penjelasan, PP ini mengatur penggunaan sistem elektronik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ASN secara real-time, sehingga akuntabilitas dan transparansi kinerja meningkat. 11. Apa tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT? A. Mengurangi jumlah tenaga kerja asing. B. Mempermudah proses pemutusan hubungan kerja. C. Memberikan perlindungan lebih bagi pekerja kontrak. D. Meningkatkan kesejahteraan pekerja tetap. E. Memperpanjang durasi kontrak PKWT. Jawaban, C. Memberikan perlindungan lebih bagi pekerja kontrak. Penjelasan, PP ini memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja dengan status kontrak agar hak-hak mereka lebih terjamin, seperti hak pesangon dan kepastian perpanjangan kontrak. 12. Bagaimana UU Nomor 40 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan negara berpengaruh pada sektor operasional? A. Mengurangi anggaran belanja negara. B. Mewajibkan audit tahunan bagi semua perusahaan. C. Memperketat pengawasan pengeluaran pemerintah. D. Menghapus subsidi pada sektor tertentu. E. Mengurangi birokrasi dalam pengelolaan anggaran. Jawaban, C. Memperketat pengawasan pengeluaran pemerintah. Penjelasan, UU ini mengatur pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan terhadap pengeluaran anggaran, yang berdampak pada operasional pemerintah dan swasta yang menerima dana dari pemerintah. 13. Apa fokus utama dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional? A. Menetapkan vaksinasi massal sebagai solusi tunggal. B. Membentuk komite khusus untuk menangani ekonomi dan kesehatan. C. Memberikan bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Menerapkan lockdown nasional. E. Mengurangi pajak bagi perusahaan besar. Jawaban, B. Membentuk komite khusus untuk menangani ekonomi dan kesehatan. Penjelasan, Perpres ini membentuk Komite Penanganan COVID-19 yang bertugas menangani krisis kesehatan dan sekaligus memulihkan ekonomi nasional akibat dampak pandemi. 14. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, apa syarat utama menjadi ASN? A. Warga negara Indonesia, minimal pendidikan SMA. B. Warga negara Indonesia, minimal pendidikan D3. C. Lulusan perguruan tinggi negeri. D. Memiliki pengalaman kerja 5 tahun. E. Memiliki sertifikat manajemen operasional. Jawaban, B. Warga negara Indonesia, minimal pendidikan D3.
Penjelasan, UU ini menetapkan bahwa syarat utama menjadi ASN adalah warga negara Indonesia dengan minimal pendidikan diploma 3, D3. 15. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, apa prinsip utama pengelolaan keuangan negara? A. Akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. B. Peningkatan pendapatan negara. C. Penurunan beban utang. D. Privatisasi badan usaha milik negara. E. Pengurangan pengeluaran belanja modal. Jawaban, A. Akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Penjelasan, prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi untuk memastikan penggunaan dana publik secara tepat dan bertanggung jawab. 16. Dalam konteks UU Cipta Kerja, apa yang dimaksud dengan perizinan berbasis risiko? A. Perizinan yang didasarkan pada modal perusahaan. B. Perizinan yang hanya berlaku untuk perusahaan asing. C. Perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. D. Perizinan yang ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja. E. Perizinan yang hanya diberikan untuk usaha kecil dan menengah. Jawaban, C. Perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. Penjelasan, dalam UU Cipta Kerja, perizinan berbasis risiko adalah pendekatan baru di mana jenis dan tingkat perizinan yang dibutuhkan oleh suatu usaha disesuaikan dengan tingkat risiko usaha tersebut. Usaha dengan risiko rendah memerlukan izin yang lebih sederhana dibandingkan usaha berisiko tinggi. 17. Bagaimana peran penata layanan operasional dalam mendukung penerapan Sistem Online Single Submission, OSS, sesuai UU Cipta Kerja? A. Mengawasi penjualan produk. B. Mengatur keuangan perusahaan. C. Mengelola dan memastikan kelancaran pengurusan perizinan secara online. D. Mengembangkan produk baru. E. Melakukan rekrutmen pegawai. Jawaban, C. Mengelola dan memastikan kelancaran pengurusan perizinan secara online. Penjelasan, OSS adalah sistem perizinan online yang disediakan pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha. Penata layanan operasional berperan penting dalam memastikan bahwa perizinan perusahaan diurus melalui OSS sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja, sehingga operasional perusahaan berjalan lancar. 18. UU Cipta Kerja memperkenalkan perubahan terkait outsourcing. Apa yang diatur dalam ketentuan baru mengenai outsourcing ini? A. Dihapuskan secara total. B. Dibatasi hanya untuk pekerjaan tertentu. C. Diperbolehkan di semua sektor tanpa batasan. D. Hanya diperbolehkan untuk sektor teknologi informasi. E. Dibatasi untuk perusahaan yang memiliki lebih dari 500 karyawan. Jawaban, B. Dibatasi hanya untuk pekerjaan tertentu. Penjelasan, UU Cipta Kerja mengatur bahwa outsourcing diperbolehkan, tetapi dibatasi untuk pekerjaan tertentu yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan, seperti layanan keamanan dan kebersihan. Ketentuan ini memberikan perlindungan lebih kepada pekerja outsourcing. 19. Dalam UU Cipta Kerja, perubahan apa yang terjadi terkait pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK? A. Pesangon dihapuskan untuk semua pekerja. B. Jumlah pesangon dikurangi namun diimbangi dengan kompensasi lain. C. Pesangon dinaikkan secara signifikan. D. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun tidak mendapat pesangon. E. Pesangon hanya diberikan kepada pekerja tetap. Jawaban, B. Jumlah pesangon dikurangi namun diimbangi dengan kompensasi lain. Penjelasan, UU Cipta Kerja mengurangi jumlah maksimal pesangon yang diberikan saat PHK, namun diimbangi dengan pemberian kompensasi lain seperti jaminan kehilangan pekerjaan, JKP, yang memberikan tunjangan bagi pekerja yang terkena PHK. 20. Dalam UU Cipta Kerja, bagaimana perubahan terkait jam kerja dan lembur yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan? A. Jam kerja dikurangi menjadi 6 jam per hari. B. Perusahaan diperbolehkan menetapkan jam lembur tanpa batas. C. Ketentuan jam kerja fleksibel diperbolehkan. D. Semua pekerja wajib bekerja 12 jam per hari. E. Lembur hanya diperbolehkan pada hari libur nasional. Jawaban, C. Ketentuan jam kerja fleksibel diperbolehkan. Penjelasan, UU Cipta Kerja memperkenalkan ketentuan jam kerja yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan pekerja. Ini memberikan peluang bagi penata layanan operasional untuk mengatur waktu kerja yang lebih efisien sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Itulah 20 soal tentang undang-undang dan peraturan pemerintah terbaru yang diprediksi akan muncul pada tes penata layanan operasional pada tahun 2024 ini. Soal-soal ini sangat cocok untuk memberikan pemahaman dasar tentang regulasi dan tanggung jawab di sektor operasional.